gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang akan membacakan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri akan dibacakan oleh Thoyib. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dibacakan oleh Muhammad Yusuf Bayhaqi. Yang keempat, peran advokat dalam penegak hukum yang dibacakan oleh Bagus Panuntun. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan oleh saya dan oleh Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thoyib. Saya ingin membacakan peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Pengertian dari Polri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintah. Dasar hukum Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen UU Nomor 2 tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemerintahan keamanan dalam negeri. Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jabbar Siddiq. Saya di sini akan membacakan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Dasar hukum Kejaksaan Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugasnya yaitu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putus pidana bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Bayhaqi. Saya akan membacakan tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengertian hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim berwenang menentukan hakim dan keadilan bagi setiap individu yang berperkara. Hakim harus memberikan keadilan kepada setiap pihak atas proses penyelesaiannya tidak memihak. Dasar hukum hakim adalah kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Pihak yang melakukan kekuasaan kehakiman dinyatakan pada Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 19, yaitu hakim dan hakim konstitusi. Wewenang dan tugasnya hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim berwenang menentukan hukum dan keadilan bagi setiap individu yang berperkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Panuntun. Saya membacakan peran advokat dalam penegakan hukum. Pengertian advokat berperan membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalani, meliputi tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi. Dasar hukum advokat adalah memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya peran penegak hukum seperti posisi dan jaksa dengan keadaan tersangka atau dakwa yang lemah. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Kemudian fungsi advokat adalah menjaga objektivitas
dan prinsip persamaan di hadapan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Bersidik. Saya di sini akan membacakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengertian dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Dasar hukum KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri. Tugasnya adalah melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.